anggaran pemilihan gubernur itu sudah diatur di dalam Permendagri 54 Ya. bahwa sesuai dengan ketentuan itu yang akan nanti kita sepakati dan melalui penandatanganan NPHD, nota kesepakatan bersama ya. Itu sudah diatur bahwa besaran anggaran seperti itu hanya bisa diberikan dalam dua kali atau dua periode ya. Sehingga kita berharap mulai 2023 itu sudah ada anggaran sebesar paling tidak 40% sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selebihnya 60% itu harus disampaikan pada 2024. Ini juga kita maksudkan agar supaya beban pemerintah daerah itu tidak terlalu menumpuk, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bahwa itu pemerintah daerah bisa dalam bentuk pencadangan anggaran. Dalam bentuk pencadangan anggaran, maksudnya diberikan dulu sebagian, lalu kemudian tidak penggunaannya itu berdasarkan tahapan saja yang saya lakukan. Tetapi itu tadi, karena kita juga tahu kondisi keuangan daerah misalnya provinsi ini kan dalam keadaan yang mungkin membutuhkan pembiayaan yang lain, sehingga tidak bisa kita minta secara satu kaligus, harus secara bertahap. Saya kira kita sudah dengar bersama misalnya kenaikan honor badan ad hoc yang semula misalnya hanya 800 menjadi 2,5 juta atau ada yang seterusnya badan ad hoc itu menjadi PPK, PPS, KPPS di tingkat penyelenggara paling bawah. Nah itu sebetulnya kenaikannya hanya akumulasi dari perhitungan total. Kalau kita melihat sebetulnya kenaikannya itu besar, cuma kita hanya melihat dari aspek kemarin itu anggaran tahun pemilihan gubernur 2018 itu kan 258. Nah, di 258 miliar itu karena hanya ada 7 kabupaten yang pada saat itu menyelenggarakan pilkada yang bersamaan. Nah, tentu ada beberapa yang kita anggarkan atau biaya bersama. Nah, sementara ini kan seluruh kabupaten kota sudah mencakup halnya, tetapi secara keseluruhan itu sudah mencakup secara keseluruhan, termasuk mulai tahapan, sosialisasi, termasuk yang kamu pertanyakan masalah logistik. Jadi kalau logistik kan sudah jelas di dalamnya, misalnya alat peraga kampanye, kertas suara atau surat suara. Kemudian misalnya kalau kita masih menggunakan bilik suara, ya kalau kita masih bagus kita punya bilik suara dari pelaksanaan pemilu, berarti kita tidak beli pada saat pemilihan, termasuk bilik dan kotak suara itu. Tapi alat peraga kampanye biasanya itu masuk dalam bagian komponen yang kita siapkan. Begitu. Dalam bentuk usulan. Apa yang kami sampaikan itu adalah hasil perhitungan kami KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya terkait dengan regulasi dan hal-hal yang lain yang khususnya bersifat wajib dalam penyiapan anggarannya. Lalu kemudian besaran itu belum bisa kita katakan bahwa sudah itu yang final, karena itu harus masih melalui proses pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah. Di dalam pemberitaan itu sudah tercantum ada 273 miliar, ada kenaikan sekitar 4,4 lebih persen ya. Nah itu sekali lagi bisa saja angka itu menjadi naik atau saja bisa menjadi turun, karena saat ini kan regulasi tentang pelaksanaan khususnya pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu kan masih dalam tahap pembahasan, kecuali yang kegiatan pemilu itu sudah jelas sudah. Kita belum tahu untuk kegiatan pemilihan itu, jika ada hal-hal lagi lain yang berubah itu pasti akan menyesuaikan dengan usulan yang kita sudah ajukan. Nah usulan kemarin dari 273 miliar lebih itu full kepada pembiayaan yang dilaksanakan, tahapan dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Nah yang terkait dengan pembiayaan pemilihan bupati wali kota itu diserahkan sepenuhnya ke KPU Kabupaten Kota masing-masing.
memang ada kegiatan yang kita biayai bersama atau melalui KPU provinsi dari 273, misalnya biaya untuk badan ad hoc khususnya PPK PPS. Karena itu mereka juga menyelenggarakan Pilgub, juga menyelenggarakan pemilihan bupati atau wali kota. Itu dia. Jadi kita belum Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.